Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini saya Dr. Gus Joy akan membuat materi, akan menyampaikan materi tentang yaitu tentang kitab fikih ahli sunnah wal jamaah, ya, dengan materi dengan judul yaitu hal-hal yang dimakruhkan dan tidak dimakruhkan saat berpuasa. Ini adalah kelanjutan materi kemarin, yaitu saya akan menyampaikan materi hal-hal yang dimakruhkan dan tidak dimakruhkan saat berpuasa. Ini menukil dari kitab fikih, ya, kitab fikih ahli sunnah wal jamaah bab 2, ya. Bab 2. Kalau bab 1 malah belum saya sampaikan karena kebetulan Ramadan, jadi saya langsung loncat bab 2, ya. Selesai bab 2, ini saya susun, saya ngajar pakai kitab fikih ini. Kitab fikih ini saya susun ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, karena sekarang bulan Ramadan, saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang dimakruhkan dan tidak dimakruhkan saat puasa. Kalau kemarin tentang puasa-puasa Ramadan, puasa fardu, puasa sunnah, sudah kita sampaikan. Yang dua kalinya, marilah kita senantiasa membaca sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lantaran beliaunya lah kita bisa mengerti sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Yang ketiga kalinya, saya mengharap saat ini mahasiswa-mahasiswa saya dimanapun Anda berada, saya Dr. Gus Joy selaku dosen kalian menghimbau untuk menyimak dengan baik. Semoga materi yang saya sampaikan nantinya bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa disampaikan kepada saudara-saudara kalian, orang tua kalian, teman-teman kalian, dan semua umat manusia agar mengerti. Dan tidak ada salahnya bahwa materi ini disimak oleh semua umat manusia dan semoga bermanfaat. Bagi yang muslim, semoga menjadi pedoman dalam melakukan ibadah, dan yang non-muslim semoga mendapatkan taufik dan hidayah. Hadirin sekalian yang berbahagia, hal-hal yang dimakruhkan dan tidak dimakruhkan saat berpuasa. Pada penjelasan ini, saya akan uraikan hal-hal yang dimakruhkan ketika seseorang melakukan ibadah puasa menurut masing-masing madhabnya. Menurut madhab Hanafi, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang-orang berpuasa adalah: pertama, menyicipi sesuatu yang tidak sampai membatalkan puasa, kecuali terpaksa. Misalnya, seorang istri yang memasak makanan bagi suaminya yang temperamental atas kekurangan ataupun kelebihan bumbu dalam masakannya. Ya, perhatikan. Atau seorang koki yang memasak makanan untuk
dihidangkan. Adapun hukum ini berlaku untuk semua jenis puasa, baik itu puasa fardu ataupun puasa sunnah. Kedua, mengunyah sesuatu tanpa ada alasan yang diperkenankan. Adapun jika hal itu dilakukan karena suatu alasan, misalnya seorang ibu yang mengunyahnya makanan untuk bayinya dan tidak ada orang lain yang tidak berpuasa, misalnya karena haid yang dapat menggantikan ibu tersebut, jika demikian maka tidak dimakruhkan baginya untuk mengunyahkan makanan itu, asalkan tidak sampai tertelan. Dengan melumat. Ketiga, mencium istri, baik itu hanya mencium biasa ataupun mencium dengan melumat. Begitu pula dengan melakukan lain yang biasanya diperbolehkan ketika sedang tidak berpuasa selain berhubungan intim. Misalnya, menggesekkan alat vital di tubuh istri tanpa ada penghalang atau semacamnya. Namun hukum ini hanya berlaku selama dia tidak dapat menjamin bahwa hal itu akan membuatnya ejakulasi atau melanjutkan ke tahap berhubungan intim atau tidak. Selanjutnya ya, saya lanjutkan. Sedangkan jika dia dapat menjamin bahwa hal itu tidak akan terjadi, maka tidak dimakruhkan. Keempat, mengumpulkan air liur di mulutnya, lalu menelannya. Karena ada kesamaran dalam menelan air liur yang banyak dengan meminum air biasa. Kelima, melakukan sesuatu yang diyakini akan melemahkan tubuhnya saat berpuasa. Misalnya, melakukan pembekaman atau pembedahan. Adapun jika hal itu diyakini tidak akan melemahkan tubuhnya saat berpuasa, maka tidak dimakruhkan. Adapun untuk hal-hal yang tidak dimakruhkan bagi orang sedang berpuasa antara lain. Pertama, mencium istri atau melakukan hal-hal lain selain berhubungan intim. Jika diyakini hal itu tidak akan menyebabkan ejakulasi atau melanjutkan ke tahap yang lebih jauh berhubungan intim. Kedua, meminyai kumis karena tidak ada pelanggaran sama sekali ketika seseorang melakukan hal itu. Ketiga, mengenakan celak mata atau semacamnya, meskipun melakukan hal itu akan sedikit berpengaruh di dalam kerongkongannya. Ya. Keempat, berbekam atau semacamnya. Jika diyakini hal itu tidak akan membuat seseorang menjadi lemas, ya,
maksudnya menjadi lemas tubuhnya saat menjalankan ibadah puasa. Kelima, bersiwak di saat berpuasa bukan hanya tidak memakruhkan, namun bahkan disunahkan untuk melakukan hal itu. Tidak ada bedanya apakah orang itu berpuasa ya menggunakan siwak yang sudah kering ataupun yang masih segar. Dan tidak ada bedanya juga apabila siwak itu dibasahi dengan air ya ataupun tidak. Keenam, berkumur dan beristinsyak ya. Beristinsyak. Meskipun hal itu dilakukan di luar wudhu. Ketujuh, mandi. Ya. Kedelapan, ya. Kedelapan, mendinginkan tubuh, misalnya dengan cara membebatkan tubuh dengan kain yang basah atau semacamnya. Perhatikan ya. Menurut madhab Maliki, dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk menyicipi makanan meskipun dia sendiri yang memasaknya. Apabila seseorang melakukannya, maka dia harus cepat-cepat melepehkannya agar tidak sedikit pun yang masuk ke dalam kerongkongannya. Karena apabila ada sedikit yang masuk, maka dia harus mengqadha puasa fardunya jika tidak disengaja. Sedangkan jika sengaja, maka dia tidak hanya diharuskan untuk mengqadha puasanya saja, melainkan juga dikenakan hukuman kafarat. Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk mengunyah sesuatu, misalnya permen karet atau buah kurma atau semacamnya, untuk ya, keperluan sesuatu. Adapun apabila dia melakukannya, maka dia harus cepat-cepat melepehkannya. Karena jika tidak, maka hukumnya sama seperti hukum menyicipi. Selanjutnya, dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk mengobati gigi yang berlubang atau kerusakan pada akar gigi, kecuali jika dikhawatirkan terjadi sesuatu yang lebih parah apabila pengobatannya ditunda sampai malam hari. Bahkan jika diwajibkan untuk melakukan hal itu, jika dikhawatirkan hal itu akan mengancam kesehatan, ya, mengancam kesehatan jiwanya atau sakit parah, itu boleh. Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk membasahi biji rami, ya, atau goni yang ada rasanya di dalam mulut, yaitu yang bisa dilakukan oleh kaum wanita saat sedang menenun pakaian, atau bisa juga dikatakan menjilat benang agar lebih mudah dimasukkan ke dalam jarum. Selama wanita tersebut tidak harus menenun di siang hari. Sedangkan jika dia melakukan
sedangkan dia harus melakukan, maka hal-hal itu tidak dimakruhkan. Apabila wanita itu melakukannya, maka dia diwajibkan untuk cepat-cepat melepehkan air liur yang ada di dalam mulutnya. Adapun biji rami yang tidak ada rasanya, yaitu biji rami yang direndam di dalam laut, maka tidak dimakruhkan untuk dibasahi di dalam mulut, meskipun tidak terpaksa. Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk memanen atau membajak sawah, jika tidak terpaksa, agar tidak ada debu yang masuk ke dalam mulutnya hingga puasanya menjadi batal. Namun jika dia harus memanen sawahnya, maka hal itu tidak dimakruhkan. Begitu pula bagi para petani yang memang harus memanen sawahnya saat waktu panen tiba. Mereka juga sama sekali tidak dimakruhkan untuk melakukannya. Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk melakukan hal yang termasuk permulaan dalam hubungan intim, foreplay, seperti mencium, memandang, ataupun berhayal, jika diyakini tidak akan sampai pada hubungan intim atau ejakulasi atau keluar madi. Namun apabila tidak diyakini seperti itu, atau bahkan diyakini akan seperti itu, maka hukumnya haram. Selain itu, apabila tidak terjadi ejakulasi dalam melakukan hal tersebut atau tidak keluar madi, maka puasanya tetap sah. Namun jika keluar, maka puasanya tidak sah dan harus diqodho, kecuali jika keluarnya hanya dengan memandang saja atau berhayal saja tanpa bersetubuhan atau lebih dari itu, maka puasanya sah dan tidak harus mengqodhonya. Namun jika yang keluar adalah air mani, ejakulasi dini, maka dia bukan hanya diharuskan untuk mengqodho puasanya saja, melainkan juga dikenakan hukuman kafarat. Ya, kafarah. Selama permulaan itu diharamkan, ya, yakin juga dikenakan hukuman kafarah. Selama permulaan itu diharamkan, yakin pasti akan ejakulasi. Namun jika dimakruhkan, yakni tidak akan ejakulasi, maka dia hanya diharuskan mengqodho puasanya saja, tanpa dikenakan hukuman kafarah. Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak atau gosok gigi dengan kayu yang masih basah atau mudah atau yang masih segar dan ada rasanya. Namun jika tidak, maka diperbolehkan baginya untuk bersiwak kapanpun dia mau, bahkan dianjurkan. Adapun berkumur bagi orang yang kehausan, ya, hukumnya diperbolehkan. Selama diyakini air tidak masuk ke dalam kerongkongan. Sedangkan untuk mandi, baik itu mandi janabah ataupun mandi biasa, maka dilakukan saat berpuasa berawalan dari keutamaannya.
karena yang lebih utama untuk mandi di malam hari sebelum tiba waktu imsak. Dimakruhkan pula bagi orang yang berpuasa untuk melakukan pembekaman atau pembedahan terhadap tubuhnya, ya, tubuhnya sendiri, selama diyakini hal itu akan membuatnya lemah dan akhirnya membatalkan puasanya. Namun jika diyakini sebaliknya, maka keduanya boleh dilakukan, ataupun hukum ini juga tidak hanya bagi orang-orang yang sakit saja, namun juga bagi mereka yang sehat, selama diyakini tubuhnya tidak akan lemah dan sama sekali tidak akan menyebabkan dia harus membatalkan puasanya. Selanjutnya, menurut Imam Hambali, madhab Hambali, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa antara lain berkumur secara berlebihan. Kalau berwudu atau berkumur tidak untuk maksud berwudu, misalnya karena kepanasan, kehausan, atau semacamnya, begitu pula dengan merendam diri di dalam air, bukan dengan maksud untuk mendinginkan tubuh atau untuk mandi, apabila air yang masuk ke dalam kerongkongan ketika melakukan hal-hal tersebut, maka puasanya tetap sah meskipun dimakruhkan. Begitu juga dengan mengumpulkan air liur di dalam mulut lalu menelannya, dimakruhkan pula baginya untuk mengunyah sesuatu yang tidak ada rasanya. Apabila ada rasa, ya, maka hukumnya menjadi haram meskipun dia tidak menelan air liurnya. Begitu pula dengan menyicipi makanan jika tidak terpaksa, karena jika terpaksa maka tidak dimakruhkan. Dalam puasanya juga tidak akan menjadi batal jika dilakukan tidak terpaksa dan ada sedikit makanan yang tertelan. Dimakruhkan pula baginya untuk membiarkan sisa makanan yang terselip di giginya, atau juga mengendus aroma yang tidak meyakini bisa dihalangi untuk masuk ke dalam kerongkongannya. Misalnya, aroma wewangian yang sudah tercium dari jauh, atau kapur barus, atau kayu gaharu, atau semacamnya. Namun jika diyakini bisa dihalangi seperti aroma bunga, maka hal itu tidak dimakruhkan. Juga dimakruhkan baginya untuk berciuman atau pembukaan hubungan intim lainnya, seperti berpelukan atau bersentuhan atau memandangi secara terus-menerus. Selama hal-hal tersebut dapat membangkitkan syahwatnya, namun jika tidak, maka tidak dimakruhkan. Adapun hukumnya dapat menjadi diharamkan apabila hal-hal tersebut diyakini akan membuatnya ejakulasi. Juga dimakruhkan bagi seseorang suami untuk berhubungan intim dengan istri ketika merasa ragu akan selesai, ya. Ragu akan selesai sebelum waktu imsak tiba. Lain halnya dengan makan sahur, ya. Dia boleh melakukan meskipun ragu akan menyelesaikan saat waktu imsak tiba. Karena dengan memakan sahur akan memperkuat tubuhnya dalam menjalankan ibadah
puasa, sedangkan berhubungan intim tidak seperti itu. Menurut madhab Syafi'i, ada beberapa hal yang tidak dimakruhkan ketika sedang berpuasa dan ada beberapa hal yang dimakruhkan. Contoh, hal yang tidak dimakruhkan adalah masuknya sesuatu ke dalam kerongkongan hingga ke dalam perut karena lupa atau dipaksa oleh orang lain demi konsekuensi yang berat atau karena tidak tahu hukumnya. Begitu pula jika ada sisa makanan, ya, jika ada sisa makanan yang tersangkut di giginya, lalu terbawa oleh air liur ke dalam perutnya, asalkan sisa makanan itu tidak disadari keberadaannya atau tidak mampu untuk dilepehkan. Adapun jika mampu, maka hal itu membuat puasanya menjadi batal. Begitu juga dengan lendir atau dahak dan sisa kopi. Ya, hukumnya yang sama juga berlaku untuk debu jalanan. Tepung yang berterbangan, lalat, nyamuk, atau semacamnya. Apabila ada yang masuk ke dalam kerongkongan, ya, kerongkongan orang yang sedang berpuasa, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Karena menghindari dari hal-hal tersebut sangat sulit dan memberatkan. Adapun hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa antara lain saling mencaci, ya, menunda berbuka dari waktu maghrib dengan berkeyakinan bahwa menunda itu lebih diutamakan. Namun jika tidak berkeyakinan seperti itu, maka tidak dimakruhkan mengunyahnya permanen. Ya. Mengunyah permen karet atau mengunyah makanan lainnya yang tidak sampai ke kerongkongan, hal itu tidak membatalkan puasa. Namun dimakruhkan kecuali terpaksa, misalnya seseorang ibu yang mengunyahkan makanan untuk anaknya yang masih kecil atau semacamnya, juga dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk menyicipi makanan, kecuali terpaksa. Misalnya seorang koki yang menjual hasil masakannya untuk orang lain. Atau semacamnya, dimakruhkan pula untuk melakukan pembekaman dan pembedahan terhadap diri, ya, terhadap diri sendiri saat berpuasa, kecuali terpaksa. Begitu juga dengan berciuman, selama hal itu tidak menimbulkan syahwat, jika membangkitkan, maka hal itu diharamkan. Begitu pula dengan berpelukan dan bermesraan yang tidak sampai pada hubungan intim, begitu juga dengan masuk ke dalam kamar mandi, karena hal itu akan membuat orang yang berpuasa menjadi semakin lemah tubuhnya. Jika tidak terpaksa, maka hal itu dimakruhkan. Begitu juga dengan bersiwak setelah matahari tergelincir. Namun hal itu hanya dimakruhkan apabila tidak ada sebab yang mengharuskannya. Misalnya, bau mulut yang disebabkan karena lupa memakan bawang di saat sahur. Begitu juga dengan merangsang diri melalui pandangan mata, penciuman, ya, penciuman hidung, atau pendengaran telinga.
apabila rangsangan itu adalah sesuatu yang biasa, ya, yang biasanya dihalalkan, maka bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh. Sedangkan jika di luar puasa rangsangan itu hukumnya haram, maka haram juga bagi orang yang berpuasa dan sekaligus membatalkan puasanya. Begitu juga dengan mengenakan celak mata, hal itu merupakan hal yang berlawanan dengan keutamaan. Hadirin sekalian, untuk sementara saya cukupi sampai di sini. Tolong diperhatikan mahasiswa-mahasiswa saya dimanapun kalian berada. Semoga materi saya, Dr. Gus Joy, bermanfaat untuk kalian. Tapi tentang hal-hal yang dimakruhkan dan tidak dimakruhkan. Untuk waktu selanjutnya, di kemudian hari, saya akan menyampaikan hukum bagi orang yang batal puasa Ramadan. Jadi itu untuk materi berikutnya. Tetap masuk dalam jilid kitab fikih ahli sunnah wal jamaah. Kitab fikih ahli sunnah wal jamaah, begini sampulnya. Ada tulisan nama Gus Joy _2 kitab fikih, bawahnya ahli sunnah wal jamaah. Ulangi, ada Gus Joy _2 kitab fikih, di bawahnya ahli sunnah wal jamaah. Ini siapapun diharapkan mau membacanya, dan semoga setelah membacanya kita bisa melakukan implementasi dari hasil-hasil yang dibaca, dan kita akhirnya menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Dr. Gus Joy undur diri. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.